Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di iNews Jabar. Pemirsa, berbagai peristiwa menarik terjadi di Jawa Barat yang telah kami rangkum dalam kilas iNews berikut ini. Aksi perusakan hingga pembakaran patung pewayangan Arjuna dilakukan orang tak dikenal Kamis dini hari. Api menghanguskan hampir seluruh bagian patung yang terbuat dari fiber ini dan hanya menyisakan bagian kaki saja yang terbuat dari beton. Aksi pembakaran patung simbol pemerintahan Kabupaten Purwakarta ini diduga sengaja dilakukan orang tak dikenal. Pencarian korban tenggelam di Sungai Cipanas, Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu terus dilakukan warga dan polisi. Pencarian dilakukan dengan menyisiri Sungai Cipanas menggunakan pelampung yang dimulai dari titik jatuhnya korban. Arus Sungai Cipanas yang deras menyulitkan tim melakukan pencarian hingga saat ini pencarian korban belum membuahkan hasil. Pergerakan tanah di Jalan Raya Citatah, Kampung Tagok Munding, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat kembali terjadi. Akibatnya 8 rumah kini mengalami kerusakan. Retakan di dinding semakin membesar, dikhawatirkan akan membahayakan jiwa, warga terpaksa mengosongkan rumah dan mengungsi ke kerabat. Sementara itu khawatir pergerakan tanah akan kembali terjadi akibat labilnya tanah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat mengharuskan lokasi sepanjang 100 meter dikosongkan. Banjir kembali terjadi di 2 kelurahan Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Kamis pagi. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum yang terjadi sejak Rabu malam. Intensitas hujan yang tinggi sejak Rabu malam menyebabkan meluapnya Sungai Citarum. Diduga terlibat jaringan teroris, Dadang Junaidi, 50 tahun, warga Desa Galudra, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, ditangkap tim Densus 88 Kamis pagi. Awalnya keluarga tidak mengetahui jika 8 orang yang membawa Dadang yang berprofesi sebagai petani ini adalah tim Densus 88. Jumlah penderita demam berdarah dengue di Kabupaten Indramayu terus meningkat tajam. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Indramayu, kini tercatat 316 kasus dan 29 orang diantaranya meninggal dunia akibat DBD. Sejak memasuki musim pancaroba, kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan dari bulan Oktober 2015 hingga awal Februari 2016. Hingga saat ini data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menyebutkan terdapat 316 kasus demam berdarah dan 29 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus DBD di Indramayu naik 100% jika dibandingkan tahun lalu yang tercatat hanya 203 kasus dan 15 orang meninggal dunia. Sebagian besar korban DBD yang meninggal dunia merupakan anak-anak dan 2 diantaranya masih balita. Wabah DBD telah menyerang 315 desa di Kabupaten Indramayu, bahkan 71 desa diantaranya sudah dinyatakan kejadian luar biasa atau KLB. Dari pengamatan kami di desa dari 315 desa, ada desa yang sudah KLB 71, yang endemik 41 dan yang lainnya sporadis. Nah, jadi sampai hari ini kami belum bisa menyatakan atau menyampaikan ke Bupati bahwa kita KLB, tapi sudah siaga KLB. Hingga kini seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indramayu sudah dipenuhi pasien DBD, sehingga sebagian pasien terpaksa dirujuk ke rumah sakit Cirebon. Dari Indramayu, Toh Iskandar, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, persahabatan di masa sekolah adalah masa yang paling indah. Namun apa jadinya jika seorang sahabat kita menghilang misterius? Kisah ini menjadi latar belakang film remaja bergenre horor Dilarang Masuk. Seperti apa ulasan film yang juga kisah nyata ini? Berikut liputannya. Produser film horor Sanker RS kembali membuat film remaja bergenre horor dengan judul Dilarang Masuk. Nama gue Adit. Film horor kali ini diangkat dari kisah nyata yang berlatar belakang sekolah. Film ini menceritakan 7 sahabat dalam satu sekolah harus kehilangan seorang sahabatnya yang hilang secara misterius setelah masuk ke lantai 2 sekolah. Kuatnya persahabatan menjadi alasan mereka untuk mencari tahu, dan lantai 2 yang memang menjadi kawasan terlarang akhirnya mereka masuki. Gue yakin banget. Film yang dibintangi Jordi Onsu, Yova Gracia, Mazimi Boter, Sahila Hisyam, Rian Wijaya, dan Jessica Thorsten memiliki pesan moral mengenai indahnya persahabatan dibalut aksi komedi. Di sini sebenarnya kita mengangkat juga persahabatan 7 orang. Dari 7 orang ini, 1 ini yang hilang di sekolah dan meninggal. Digital Film Media kali ini menggelar nonton bareng di 7 kota, diantaranya Bandung, Surabaya, Cirebon, dan premier di Jakarta.
Sementara itu bagi para pemain dilarang masuk sendiri memiliki tantangan tersendiri dikala harus memainkan peran. Seperti yang dialami Jordi yang harus berperan sebagai keturunan Thailand. Jordi harus berbicara dengan logat Thailand, bahkan bahasa Thailand. Bahasa Thailand ya, bahasa Thailand seperti Thailand biasanya gitu, kayak ya sawadikap, alaina, tamai kap. Ya, sesuatu yang kayak gitu, itu yang pendeknya gitu. Tapi yang bikin jadi tantangan adalah ada satu dialog panjang yang memang full pakai bahasa Thailand gitu. Film dilarang masuk akan tayang di seluruh bioskop Indonesia 24 Maret mendatang. Bagi para penonton yang bisa membawa 20 orang untuk menonton bersama, Digital Film memberikan hadiah 5 juta rupiah dengan follow dan mention Twitter @digitalfilmmedia. Dari Bandung, Diki Wismara, MNC Media melaporkan. Gara-gara kita tuh abis dari lantai atas. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Jabar hari ini. Saya Agung Karsen dan seluruh kerabat kerja yang bertugas ngahatur kenuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.